Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang advokasi kebijakan dalam kasus tindak pidana kekerasan pada wanita dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan. Nama kelompok terdiri dari 1. Habibah Tardia, 2. Farah Irni Zantita Nasution, 3. Gina Aulia Syifa, 4. Iputu Darmayasa, dan 5. Ebin Malik Maulana Yusuf. Latar belakang. Dampak kejahatan dapat menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Pada akhirnya, upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum, terutama hukum pidana, tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana advokasi kebijakan terhadap saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan pada wanita dan anak. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau law in books, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 2. Metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang atau status approach. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanganinya. Fungsi dan tujuan advokasi. Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Dengan adanya bantuan dari advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana, dan seorang klien dapat terhindar dari tindakan yang semena-mena. Penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan ke hasil penelitian. Di sini ada hasil penelitian kami. Yang pertama itu proses advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis perlindungan korban. Begitu juga perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Lalu di sini sedangkan perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Lalu di sini di hasil penelitian kami adanya pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender yang disebut dengan Seruni yang ada di Kota Semarang. Seruni ini merupakan jaringan yang anggotanya berasal dari unsur pemerintah kota, LSM, akademisi, aparat penegak hukum, rumah sakit, organisasi wanita, dan juga organisasi sosial, dan pribadi-pribadi yang peduli terhadap perempuan di Kota Semarang. Seruni ini memiliki 5 divisi, antara lain divisi pelayanan, divisi advokasi, divisi monitoring, evaluasi dan pelaporan, divisi hubungan masyarakat atau yang disebut dengan humas, dan komunikasi, informasi, dan edukasi, dan juga divisi penelitian dan pengembangan. Divisi advokasi sendiri mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga bantuan hukum atau disingkat LBH, lalu ke kepolisian, pengadilan, dan psikososial, serta melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak. Di Seruni ini yaitu merupakan pusat perlindungan terhadap penghapusan kekerasan yaitu terhadap perempuan dan juga anak yang berbasis gender yang ada di Kota Semarang. Jadi Seruni merupakan suatu bentuk pusat pelayanan terpadu yang ada di Kota Semarang. Seruni ini berdiri sejak tanggal 1 Maret 2005 berdasarkan keputusan Wali Kota Semarang. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Seruni ini yaitu pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat atau pengacara meliputi pendampingan dan konseling awal, memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan. Lalu dari Seruni sendiri menghargai keputusan korban untuk meneruskan ke jalur hukum atau tidak, dan juga memberikan bantuan hukum secara efektif, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam tingkat sidang pengadilan, dan membantu korban untuk menyelesaikan kondisi yang dialaminya, untuk menjelaskan kondisi korban tersebut, dibantu oleh Seruni tersebut, serta melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait agar proses perlindungan berjalan dengan semestinya, yang pastinya akan sangat membantu korban itu sendiri. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai hasil penelitian kami, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai analisa. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus. Peraturan Bupati Kudus nomor 29 tahun 2010 menguraikan 4 tugas JPPA yang termaktub dalam pasal 5, yakni 1. Melakukan pelayanan, pemulihan, pemulangan, dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. 2. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. 3. Melakukan penelitian, pendidikan, dan pengembangan berbasis gender dan anak. 4. Memberikan pelayanan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 4 bidang, yaitu 1. Bidang 1 yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pendampingan konseling, melakukan fasilitas proses pemulangan, melakukan fasilitas proses reintegrasi sosial, dan memberikan perlindungan sementara di rumah aman atau shelter. 2. Bidang 2 bertugas melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis gender dan anak. 3. Bidang 3 bertugas melakukan pendataan, penelitian, dan pengembangan potensi perempuan dan anak, serta melakukan pengembangan kelembagaan dan jaringan perempuan dan anak. 4.
Bidang 4 bertugas melakukan fasilitas proses mediasi antara korban kekerasan berbasis gender dan anak dengan pelaku serta melakukan pendampingan dan advokasi selama proses peradilan. B. Kebijakan pelindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa mendatang. Peningkatan upaya pelindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang selama ini dirasa kurang memadai dan menambah pengaturan mengenai hal-hal yang sekiranya diperlukan dalam upaya pelindungan korban dengan melakukan perbandingan pelindungan korban di negara lain, seperti sistem peradilan di New South Wales yang telah menggunakan sistem peradilan restoratif justice dengan mempertemukan orang yang mengalami kekerasan tertentu untuk berbicara melalui tentang apa yang terjadi, bagaimana pengaruhnya, dan apa yang bisa dilakukan dalam upaya untuk membuat segalanya lebih baik. Ada sesar pemikiran yang menyatakan bahwa pelindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial atau sosial kontrak argumen dan argumen solidaritas sosial atau sosial solidaritas argumen. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar terdapat dua model pengaturan, yaitu satu, model hak prosedural atau procedural rights model yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peran aktif di dalam jalannya proses peradilan. Dua, model pelayanan atau service model yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, misalnya dalam bentuk pedoman yang dapat digunakan oleh polisi dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkara serta pemberian kompensasi maupun restitusi. Pada model pelayanan, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan adalah model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan integrity of the system of institutionalized trust. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Jadi setelah yang dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat saya simpulkan kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan diwujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya yang baik. Sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Yang keduanya saran dari kelompok kami itu melalui yang pertama, yaitu melalui pengaturan mekanisme perlindungan korban yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diharapkan para korban memahami hak-haknya dengan prosedur pemenuhannya. Demikian pula bagi pemerintah, penegak hukum organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya, agar proporsional dan profesional dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya perlindungan secara baik, cepat, objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perundang-undangan yang akan atau baru dibentuk tetap mengakomodir perlindungan korban, pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, idealnya seimbang dengan ketentuan terkait hak-hak korban serta keterkaitan dengan undang-undang lain, dan jangan sampai tumpah tindih atau bahkan sulit diaplikasikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok.